Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu diberikan kesehatan. Alangkah baiknya sebelum kita memulai belajar bersama, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, absen dulu ya. Rido. Iya. Riki. Mana Riki? Riki. Yusuf. Iya. Rina. Putri. Iya. Siska. Mana Siska? Aduh, cepat Siska. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materi. Namun sebelumnya, terlebih dahulu akan saya bacakan tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu menghayati misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Menghayati kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Makkah. Mengamalkan perilaku kasih sayang terhadap sesama sebagaimana misi Nabi. Dan seterusnya, kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Pada awalnya, masyarakat Makkah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat Makkah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Huza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam, Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan kemudian mengajarkannya kepada penduduk Mekah. Masa itu disebut masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka terutama saat mereka membutuhkan. Kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur. Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Makkah, yaitu menyembah malaikat, menyembah jin, ruh, atau hantu. Kondisi sosial masyarakat Makkah sebelum Islam. Minum khamr, arak, sampai mabuk, berzina, berjudi, merampok dan sebagainya. Perempuan dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Laki-laki memiliki kebebasan untuk menikah dan menceraikan semaunya. Mengubur anak-anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Menyiksa budaknya, bahkan memperlakukan budaknya seperti binatang dan barang dagang yang bisa dijual atau dibunuh. Kondisi ekonomi masyarakat Makkah sebelum Islam. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur, seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Suku Quraisy merupakan penduduk Makkah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Orang-orang Arab memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal seperti Ukas, Mijanah, dan Zulmajas. Fungsi pusat perdagangan bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Dalam bidang ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan di Jazirah Arab. Adapun alat transportasi utama saat itu adalah unta. Kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Pada masyarakat Arab pra-Islam dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan atas batas teritorial. Penduduk kota, Al-Hadarah, yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arabia, seperti Makkah dan Madinah. Penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Sebelum Islam datang, ada tiga kekuatan politik besar yang mempengaruhi Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh dua hal, yaitu pertama interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kedua, persaingan antara agama Yahudi, permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah ketika usia beliau genap tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira, sebuah di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Pengangkatannya sebagai Nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian turun wahyu kedua yaitu Quran Surat Al-Mudassir berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Mengajarkan ketauhidan. Menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakatnya mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Beberapa cara yang dilakukan untuk menggagalkan dakwah Nabi antara lain melalui pendekatan jalur kekeluargaan, memberikan ancaman, memberikan tawaran harta dan wanita, penyiksaan bahkan pembunuhan. Beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad SAW adalah ketakutan kehilangan kekuasaan, hilangnya status sosial, dan hilangnya perdagangan patung, tantangan dan rintangan, penghinaan, ancaman dan siksaan. Bujukan harta, kedudukan dan wanita. Membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Menghasut masyarakat Mekah. Pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mempengaruhi pimpinan negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam orang Islam. Modal kesuksesan Nabi dalam berdakwah di Mekah. Sabar. Kegigihan dan keuletan. Berakidah yang benar dan kuat. Akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Kesetaraan derajat. Pola dakwah Nabi. Dakwah rahasia, siriyah. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad menggunakan dakwah siriyah dalam menyebarkan Islam. Nabi Muhammad melakukan dakwah siri bukan karena takut melainkan strategi dakwah. Di mana Nabi mengantisipasi pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat. Sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy masih kuat dan status kota Makkah sebagai pusat agama bangsa Arab. Dakwah jar. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muthalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah, hanya Abu Thaliblah yang tidak menantang. Pada tahun ketiga, Hisham bin Amr mengajak Zuhair bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah untuk membatalkan pemboikotan tersebut. Mereka berdua mengajak 3 orang lagi yaitu Mut'im bin Adi, Abul Buhturi bin Hisham, dan Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib. Mereka bertemu di malam hari di sebuah bukit dan bersepakat untuk membatalkan pengumuman pemboikotan. Mereka ingin merobek pengumuman yang tergantung di sudut Ka'bah. Abu Jahal berusaha menghalangi mereka berlima. Dan Abu Thalib saat itu berada di salah satu sudut masjid menyaksikan pertarungan yang terjadi di antara mereka. Kemudian Mut'im bin Adi berdiri ke tempat ditempelkannya pengumuman itu untuk merobeknya, dan ternyata pengumuman itu sudah dimakan tanah kecuali kalimat, Bismikallahumma, yang menjadikan kebiasaan orang Arab menulis surat. Setelah itu berakhir pemboikotan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Hijrah ke Habsyi. Penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras, membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut turunlah surah Az-Zumar yang berisi perintah hijrah. Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah, karena Raja Habasyah, Ashima an-Najasyi, adalah seorang raja yang adil. Misi ke Taif. Ada beberapa alasan Nabi Muhammad memilih Taif. Antara lain, Taif merupakan kota kedua setelah Mekah, di Taif ada Bani Saqif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi. Jarak Taif tidak jauh dari Mekah sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Taif dan Mekah. Nabi Muhammad SAW
berharap dakwahnya diterima oleh masyarakat Taif. Akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan, karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Perjanjian Akabah. Pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 M, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yatsrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Mereka melakukan bayat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Akabah. Maka bayat ini disebut dengan bait Akabah pertama. Adapun isi bayat adalah sebagai berikut. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyatakan tidak akan membunuh. Mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Pada tahun ke-13 kenabian bertepatan dengan tahun 622 M, jamaah Yatsrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah tersebut berjumlah sekitar 73 orang. Setibanya di kota Mekah mereka menemui Nabi Muhammad SAW. Dan atas nama penduduk Yatsrib mereka menyampaikan pesan berupa permintaan masyarakat Yatsrib agar Nabi Muhammad SAW bersedia datang ke kota mereka, memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Permohonan itu dikabulkan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau menyatakan kesediaannya untuk datang dan berdakwah di sana. Untuk memperkuat kesepakatan itu, mereka mengadakan perjanjian kembali di Bukit Akabah. Karenanya, perjanjian ini di dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Perjanjian Akabah II. Adapun isi perjanjian Akabah kedua ini adalah penduduk Yatsrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Penduduk Yatsrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Penduduk Yatsrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Penduduk Yatsrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yatsrib. Selain itu, ada faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW memilih Yatsrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Faktor-faktornya antara lain, Yatsrib adalah tempat yang paling dekat. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi, Abdul Muthalib beristerikan orang Yatsrib. Di samping itu, ayahnya dimakamkan di sana. Penduduk Yatsrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. Bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cekap sementen ingkang saget kawulo aturaken, kirang langkunge nyuwun pangapunten. Sakderenge, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.